Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan kita bahas mengenai aplikasi pati termodifikasi secara kimia. Untuk capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai cara modifikasi pati secara kimia dan menjelaskan sifat pati termodifikasi kimia dan aplikasinya. Sebagai sumber acuan adalah sebagai berikut, starch used in food starch, kemudian starch in food, structure, function, and application, modifikasi pati dari umbi-umbian, serta aplikasinya untuk produk pangan, kimia pangan, komponen makro, dan juga rangkuman dari berbagai jurnal. Modifikasi pati secara kimia itu ada beberapa macam. Jadi kalau kita lihat pada gambar berikut, menurut Taggart 2004, untuk modifikasi pati secara kimia itu antara lain adalah hidrolisis asam ya, kemudian oksidasi, hidrolisis dengan menggunakan enzim, stabilisasi, cross-linking, ataupun lipophilic substitution. Kita bahas satu per satu. Jadi yang pertama adalah aplikasi pati termodifikasi dengan hidrolisis asam. Jadi pada metode ini, pati itu dikonversi dengan cara hidrolisis menggunakan asam dan pemanasan pada suhu tertentu. Nah, akibat dari hidrolisis tersebut, maka beberapa bagian dari ikatan glikosidik itu akan mengalami pemutusan sehingga akan dihasilkan molekul yang lebih pendek. Nah, hasilnya itu adalah pati dengan kemampuan gelatinisasi yang menurun serta viskositas rendah saat pemasakan. Dengan demikian, kita bisa menggunakan pati itu dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, untuk aplikasinya itu antara lain adalah pada pembuatan permen sebagai pengganti gam arat. Jadi pada pembuatan permen maka kita bisa menggunakan pati termodifikasi dengan hidrolisis asam ini dalam jumlah yang banyak ya. Tapi nanti akan memiliki kekuatan gel yang tinggi. Berikutnya adalah dextrin dan maltodextrin. Jadi untuk dextrin, maltodextrin ini adalah merupakan produk intermediate hasil hidrolisis pati baik dengan menggunakan asam maupun dengan menggunakan enzim ya. Nah, untuk aplikasi pada produk pangan itu sangat luas. Misalnya adalah sebagai bahan pengisi kalau kita membuat minuman instan ya, atau untuk pembuatan tablet effervescent, pembentuk tekstur dan sebagainya. Berikutnya adalah aplikasi pati termodifikasi dengan ikatan silang. Di sini ikatan silang itu dibuat dengan menambahkan cross-link agent dalam suspensi pati pada suhu tertentu dan pH tertentu. Salah satu agen cross-linking agent itu adalah sodium tripolifosfat ya. Kalau yang lain mungkin bisa digunakan sodium metapolifosfat. Tujuan dari cross-linking ini adalah menghasilkan pati yang tahan suhu tinggi, kemudian memiliki granula yang lebih kuat atau tidak mudah mengembang ataupun swelling, memiliki viskositas tinggi, tahan terhadap asam, kemudian tahan terhadap pengadukan ya atau pemompaan. Jadi untuk penggunaan pati termodifikasi cross-linking itu tentunya akan sangat diperlukan apabila pada skala industri ya. Jadi pada skala industri itu biasanya mereka akan menggunakan pengadukan yang kuat, kemudian ada pemompaan, jadi ada tekanan tinggi dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pati modifikasi cross-linking. Untuk aplikasi pati modifikasi cross-linking dengan STPP, itu misalnya adalah pada produk butter ataupun breading, misalnya nugget ya, kemudian sosis, bakso, dan sebagainya. Di sini pati itu berfungsi sebagai pengisi maupun sebagai pelapis.
Dan untuk pati ikatan silang itu dapat menghasilkan bahan lapis yang stabil ya pada suhu dingin, suhu beku maupun suhu pencairan atau freeze thawing. Kemudian untuk produk buah-buahan, di sini misalnya adalah jelly ya, jam, kemudian saus, ini umumnya akan memiliki pH rendah sekitar 3-4,5 dengan kandungan gula yang tinggi. Nah, penggunaan pati ikatan silang ini banyak digunakan ya karena dia tahan terhadap pH rendah dan mampu menjaga kestabilan viskositas produk. Dan ini adalah sesuatu yang kemudian tidak dimiliki oleh pati alami ya. Pati alami apabila dia digunakan pada makanan yang ber-pH rendah atau tingkat keasaman tinggi, umumnya akan mengalami perubahan viskositas dan tentunya ini tidak diinginkan. Nah, demikian juga pada hot filled product seperti saus tomat, salad dressing. Di sini juga diperlukan pati ikatan silang karena pati ikatan silang ini dia lebih tahan terhadap panas. Termasuk juga apabila kita gunakan pada makanan kaleng ya, itu juga nanti akan mendapatkan perlakuan panas. Sehingga penggunaan pati termodifikasi ikatan silang itu akan sangat bermanfaat di sini. Kemudian berikutnya adalah aplikasi pati termodifikasi dengan cara substitusi. Modifikasi pati ini dilakukan dengan cara mensubstitusi gugus hidroksil pada molekul amilosa ataupun amilopektin dengan senyawa pensubstitusi sehingga akan dihasilkan ester pati ya. Nah, senyawa pensubstitusinya itu ada beberapa, diantaranya adalah asetat, kemudian suksinat, hidroksipropil, maupun oktanil suksinat. Nah, tujuan substitusi di sini adalah menghambat laju retrogradasi pati yang disebabkan oleh terhambatnya pembentukan ikatan hidrogen dari molekul amilosa atau amilopektin oleh gugus ester yang terbentuk, sehingga pati yang dihasilkan itu tidak mengalami sineresis. Nah, akan tetapi ada kelemahannya, yaitu biasanya pati yang dimodifikasi dengan cara substitusi itu tidak tahan panas ataupun asam. Salah satu contoh substitusi di sini adalah pati yang dimodifikasi dengan menggunakan senyawa hidroksipropil. Di sini akan menghasilkan pati yang memiliki ketahanan beku cair, kemudian dia memiliki suhu gelatinisasi yang lebih rendah, pasta yang lebih jernih dan tahan suhu beku. Nah, untuk pati hidroksipropilasi ini banyak diaplikasikan sebagai stabilizer, pemantap ya, pengental, binder maupun emulsifier pada produk-produk makanan beku. Ini contohnya adalah pada es krim, kemudian puding dan seterusnya. Nah, untuk ketahanan freeze thaw atau beku cair ini sangat diperlukan untuk makanan hasil olahan dari industri ya, karena mereka itu akan mengalami distribusi dan sebagainya. Artinya mereka mengalami proses rantai yang panjang untuk sampai ke retail ya, sehingga diperlukan ketahanan beku cair sehingga tidak terjadi penurunan kualitas ya selama proses distribusi dan seterusnya. Berikutnya adalah pati termodifikasi secara asetilasi. Ini masih substitusi ya, jadi di sini sebagai senyawa pensubstitusinya itu adalah asetat ya. Reagen yang digunakan di sini adalah asetat ya. Biasanya untuk pati terasetilasi ini akan memiliki fungsi yang berbeda tergantung derajat substitusinya. Untuk produk pangan itu digunakan pati terasetilasi DS01 dan untuk yang DS yang lebih besar itu biasanya untuk non pangan. Ini menunjukkan jumlah residu ya kimia yang terdapat pada pati tersebut dan untuk pangan ini memang yang paling rendah. Nah, pati terasetilasi ini akan memiliki suhu gelatinisasi, swelling power, solubility, dan tingkat kejernahan
kejernihan pasta yang lebih tinggi, kemudian memiliki stabilitas penyimpanan dan pemasakan yang lebih baik dibandingkan dengan pati alaminya, lebih stabil dan tahan terhadap retrogradasi. Untuk aplikasinya antara lain adalah sebagai pengental, kemudian memperbaiki tekstur, stabilizer, sebagai bahan pengikat pada produk saus, frozen food, snack food, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi, pati terasetilasi pada produk mie basah yang dibekukan ya, penelitian oleh Zhang et al. 2021. Sebagai bahan bakunya adalah pati gandum, pati jagung, dan kacang polong. Hasilnya menunjukkan bahwa pada semua perlakuan jenis pati itu menghasilkan mie dengan karakteristik yang lebih baik dibandingkan kontrol. Antara lain mereka cooking loss-nya menurun. Jadi cooking loss ini adalah kehilangan partikel mie pada proses perebusan ya. Dan tentunya untuk kualitas mie yang baik itu adalah yang cooking loss-nya rendah. Kemudian penyerapan air itu meningkat sehingga akan menghasilkan adonan yang lebih bagus, dan ini akan menghasilkan tekstur yang lebih bagus untuk mie. Berikutnya adalah aplikasi pati termodifikasi kombinasi ikatan silang substitusi. Jadi mengapa di sini dilakukan kombinasi? Jadi nanti akan kita peroleh pati dengan sifat dari kedua metode modifikasi tersebut. Jadi pati tersebut akan memiliki sifat yang tahan terhadap asam ya, kemudian panas tinggi, perlakuan mekanis ini yang dihasilkan dari modifikasi ikatan silang, dan untuk yang dari substitusi kita akan memperoleh sifat di mana pati itu tidak mengalami sinersis selama penyimpanan produk. Nah, di sini kita mendapatkan manfaat dari dua jenis metode tersebut ya. Sebagai contoh aplikasinya itu adalah pada produk mayonis rendah lemak. Ini review dari Subroto et al. 2020. Jadi di sini produk pati modifikasi kombinasi ikatan silang dan substitusi itu juga berfungsi sebagai fat replacer, artinya dia menggantikan jumlah lemak yang seharusnya digunakan pada pembuatan mayones tersebut. Ya, di sini dinyatakan bahwa 20% pati modifikasi kombinasi ikatan silang dan substitusi itu menghasilkan produk mayonis yang rendah lemak, kemudian memiliki viskositas yang sesuai dengan produk mayonis pada umumnya ya, kemudian memiliki lemak yang lebih rendah, warna yang menarik, dan juga derajat sineresis itu berhasil diturunkan hingga 50% pada penyimpanan produk selama 4 hari. Oke, jadi demikian tadi untuk aplikasi pati termodifikasi secara kimia. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.